Hari yang berat adalah ketika hari itu penuh dengan ketidakpastian. Kita itu tidak terlatih untuk dapat menerjemahkan emosi dengan baik. Semakin banyak mencari, kita ada kemungkinan kita semakin takut. Selamat datang di Harum Media, sebuah channel yang ingin menularkan kecintaan terhadap buku dan dunia literasi. Ini adalah segmen Jelajah Literasi episode pertolongan pertama bagi kesehatan jiwa. Bersama Dr. Andreas Kurniawan, Syahid Muhammad, dan Lia Indra Andriana. Simak diskusi kali ini sampai akhir ya. Saya selalu merasa hari-hari ini kita punya banyak sekali kekacauan di dalam diri gitu ya. Dan saya merasa bahwa ada hari-hari di mana hidup kita tidak selalu gampang atau tidak selalu mulus-mulus saja gitu. Mungkin itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, ia terjadi di luar. Gitu. Tapi apakah Iit dan Mas Andreas dan juga Mbak Lia di sini juga punya hari-hari yang kok rasanya berat gitu, dan walaupun Mas Andreas mungkin seorang psikiater gitu ya, bisa dibilang ya kan, sering bertemu dengan banyak pasien, tapi kan secara individu kita pasti punya hari yang berat yang kita kategorikan sebagai hari yang berat. Siapa yang mau berbagi duluan? Mas Andreas silakan. Hari saya penuh dengan keberatan soalnya, gimana? Kalau buat saya pribadi, mungkin hari yang berat adalah ketika hari itu penuh dengan ketidakpastian, uncertainty. Kalau ini boleh cerita agak pribadi nggak? Jadi kalau buat mungkin teman-teman yang tahu gitu cerita saya ada anak kebutuhan khusus yang sudah pergi, yang sudah meninggal. Saya ingat-ingat kan waktu tadi pertanyaan itu, hari yang berat itu apa ya? Terus saya pikir, apakah waktu anak saya pergi? Ternyata enggak. Hari yang berat itu adalah ketika dia sakit dan saya perlu tahu ini sembuh atau enggak nih. Kapan perbaikannya? Justru ketika sudah hari yang dimana dia udah perburukan dan pergi meninggal, ya mungkin lebih mudah untuk merelakan karena itu kepastian gitu, sudah pasti sesuatu yang memastikan. Makanya ada istilahnya manusia tuh lebih siap untuk menghadapi sesuatu yang menyakitkan tapi pasti dibandingkan suatu ketidakpastian. Ketidakpastian itu sudah menyakitkan banget gitu. Saya mulai dengan gloomy, sekarang beban Anda untuk mengangkat moodnya. Terima kasih Mas Andreas sudah berbagi beban. Aku setuju sama Mas Andreas bahwa aku pikir kita punya kecenderungan cukup sulit untuk berdamai sama ketidakpastian ya gitu. Beban paling berat selain ketidakpastian waktu itu adalah merasa aman atas diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya hari yang berat, salah satunya kalau dari sisi saya adalah ketika saya tidak merasa aman dengan diri saya sendiri. Di mana lapisannya untuk bisa merasa aman banyak sekali gitu. Bagaimana keadaan lingkungan, bagaimana keadaan orang keluarga di sekitar gitu. Jadi pada akhirnya resiko yang dihadapi ketika saya sulit merasa cukup aman dan nyaman atas diri saya sendiri adalah saya sangat sulit menikmati keseharian saya. Oke, biasanya sih saya kayak mendefinisikan hidup saya jadi 3 bagian Kak Theo. Pertama diri sendiri, kedua keluarga, ketiga karir. Nah, saat ngelihat kalau kita bilang hidup yang berat atau sesuatu yang membuat saya akhirnya berpikir yang terus gak bisa tidur atau menjadi kepikiran, itu didefinisikan sebagai hari yang berat. Nah, hari yang berat itu terjadi saat apa? Saat saya sendiri merasa gak in control, saat gak merasa kita memegang kendali, saat itulah kayak merasa ternyata kejadian ini membuat berpikir banyak berpikir, akhirnya itulah yang didefinisikan sebagai hari yang berat kalau saya. Dan bukan cuma saya gitu ya, dan bukan cuma Mbak Lia di sini, Mas Andreas atau Mas Iit di sini. Kita semua juga punya tipikal atau kategori yang kita bilang sebagai hari-hari yang berat. Dan kalau tadi Mbak Lia bilang tidak punya kendali atas hidupnya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kepastian dari ketidakpastian yang ada, dan Iit bagaimana kita punya rasa aman. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang Iit atau seorang Mas Andreas dan seorang Mbak Lia gitu untuk kemudian bisa cope atau deal dengan tadi
tidak bisa mengendalikan hal-hal atau misalnya ketidakpastian yang terjadi atau Iit rasa aman dengan dirimu, apa yang kira-kira biasanya dilakukan? Saya cerita dari bagaimana saya mempelajari menciptakan ruang aman, di mana untuk bisa menciptakan ruang aman adalah mengenali dari mana datangnya bahaya. Nah, untuk bisa menciptakan ruang aman, langkah pertama yang waktu itu saya lakukan adalah minimal, meskipun saya tahu kebenarannya belum 100%, adalah minimal mengetahui kisi-kisi apa yang terjadi dengan saya. Buat saya itu cukup aman dulu. Kenapa? Mengamankan keadaan mengetahui apa yang sedang saya alami, itu membuat saya harus berpikir bagaimana cara menghadapinya. Seperti itu. Jadi kayak untuk minimal untuk bisa menciptakan ruang aman kan berarti adalah satu, mengenali bahayanya, kedua, bagaimana mengkonstruksi ruang amannya. Nah, konstruksi ruang amannya adalah oke, ketika saya tahu minimal kisi-kisinya begini, berarti saya harus mencari opsi apa saja yang bisa dilakukan untuk menanganinya dan menghadapinya. Mungkin sederhananya kayak gitu kalau dari saya. Apa yang dilakukan oleh Mas Andreas untuk kira-kira bisa punya sedikit saja kepastian atas ketidakpastian? Apa Mas biasanya? Nih, saya suka nih sudah dijawab sekalian. Sedikit saja gitu kan kepastian. Karena kalau kita lagi nggak penuh dengan ketidakpastian, kita pengen nyari tahu ya. Jadi misalnya kita pernah ngasih teman-teman nih misalnya kayak tadi misalnya, panic attack, dicari supaya jelas, supaya tenang. Tapi makin lama nyari, keterusan. Yang awalnya kita tenang malah waduh kok begini. Nah itu juga waktu saat itu saya juga mengalami hal yang sama. Kan pasti dong pengen tahu nih kondisinya apa sih tentang hal yang terjadi, kesulitan terjadi, baca harapannya supaya paham. Ternyata terlalu banyak tahu akan sesuatu, itu malah nanti mungkin munculnya rasa, wah malah overthink, gak ada yang bisa aku kendalikan nih, banyak banget. Jadi pada saat itu saya ngebalance antara kita mencari tahu, tapi juga saya gak perlu menangani semuanya sendirian. Reach out ke orang lain, kalau pada saat itu ya kalimat sakti saya sih, dan ini terserah dokter anaknya, terserah dokter anestesinya nentuin gimana, yang penting saya cukup tahu, saya punya pilihan dan saya punya kendali gitu. Jadi hati-hati juga teman-teman ya yang suka tadi nyari-nyari informasi, kalau sedikit nggak apa-apa. Semakin banyak dicari, nyari masalah lama-lama ketemunya. Mbak Lia silakan. Untuk mendapatkan kembali itu bagaimana caranya? Saya sendiri kan sebenarnya punya background medis. Saya dulu kuliahnya di kedokteran gigi, meskipun sekarang sudah nggak di bidang itu. Jadi dari dulu tertarik dengan dunia psikologi sebenarnya, malah bukan dunia giginya tertariknya. Tapi waktu itu ya yang ada di kepala saya adalah kesehatan mental adalah hal-hal yang berat. Sampai akhirnya saat dulu kan terpaparnya berarti dengan jurnal-jurnal ilmiah ya, yang membahas case study-nya itu hal-hal yang berat. Tapi dengan banyak membaca yang bisa dibilang mungkin lebih ringan kasus-kasus yang terjadi sehari-hari, akhirnya sadar yang perlu kita pahami di awal adalah gimana sih cara kita mengenali diri sendiri. Kita akan sadar apa yang bisa kita kontrol dan enggak kita kontrol. Kalau misalnya memang kita enggak bisa kontrol, ya untuk apa kita memusingkan hal itu. Jangan terlalu overthinking. Misalnya kalau kayak dokter Andreas tadi bilang, semakin banyak mencari, kita ada kemungkinan kita semakin takut. Nah, yang bisa kita lakukan menurut saya juga kita mengenali kapasitas kita sendiri sih. Jangan sampai itu membuat kita semakin overthinking, betul. Yang pertama, kira-kira kalau tadi berangkat dari pernyataan Mbak Lia bahwa mengenali diri sendiri itu merupakan sesuatu yang penting. Satu, apa yang dilakukan oleh Iit, kemudian Mas Andreas dan juga Mbak Lia untuk mengenali dirimu sendiri, masuk ke dalam lorong-lorong rahasia di dalam dirimu. Kemudian yang kedua, kalau memang teman-teman percaya bahwa menulis adalah salah satu cara saja untuk bisa masuk ke dalam, apakah teman-teman memang melakukannya dan bagaimana caranya? Ya, boleh siapa saja. Saya nggak nulis, ngaku aja gitu. Andreas, gak apa-apa. Karena ya walaupun dalam kesehariannya kan saya ketemu dengan klien atau pasien menyebutnya, mereka datang juga kayak gitu mau mengajak mengenali sendiri. Kami punya ada kayak tools gitu, gimana cara untuk mengajak mereka mengenali pikiran, perasaannya. Dan saya juga pernah melakukan itu. Jadi katanya kan nggak mungkin kita ngasih ke orang kalau kita sendiri nggak pernah melakukan. Pas saya mencoba itu kok agak nggak terlalu cocok caranya.
Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa nulis, berarti kita nggak punya cara lain. Nah, kebetulan cara saya adalah ngobrol. Nah, dengan teman-teman, terus yang penting kalau saya lihat nih ternyata sama caranya, yaitu kita bukan cuma menuliskan tentang apa yang terjadi, tapi lebih ke rasa. Apa yang kita rasakan saat itu. Nah, kebetulan nih, ini juga bisa dilatihkan. Ada istri saya di depan, halo istri. Nah, ini juga salah satu yang dia pengingat saya ketika saya misalnya lagi kesel nih, kelihatan katanya kalau saya lagi bete itu kelihatan mukanya. Terus biasanya yang dilakukan adalah dia akan menanyakan kepada saya, how do you feel? Dia nggak menanyakan kenapa atau apa yang terjadi, how do you feel? Dan menurut saya, oh ya itu mengingat saya lagi bahwa ini hal yang mungkin nggak biasa untuk disampaikan. Berat loh nyampaikan itu kan. Tapi lama-lama terbiasa, yang penting adalah rasa aman. Nah mungkin nulis itu aman ya, karena kan nggak ada yang ngejudge gitu. Ya silakan. Oke, aku lanjut. Ini seru sekali urusan menurutku mengenali diri ya gitu. Karena ternyata kalau dari kata Mbak Lea, salah satu menghadapinya adalah dengan mengenal diri. Karena untuk bisa mengenali diri, justru kita juga perlu beriringan dengan mengenali sekitar kita gitu. Karena kalau kita mau ngomongin self love gitu ya, the love itself itu adil untuk kita sendiri, juga adil untuk orang-orang sekitar gitu. Nah, menariknya si konsep mengenali diri ini, saya baru sadar di buku kesekian justru. Di mana setiap buku saya justru adalah proses mengenali diri saya sendiri. Saya setuju dengan statement Mas Andreas bahwa kita dari kecil, menurut asumsi saya pribadi dan menurut bagaimana saya ngobrol sama teman-teman atau lingkungan di sekitar saya, bahwa kita itu tidak terlatih untuk dapat menerjemahkan emosi dengan baik. Kenapa? Karena kita terbiasa dilatih menerjemahkan emosi dengan bentuk satu, mungkin menyudutkan, atau bahkan emosi kita tidak divalidasi dengan menganggap bahwa kamu tidak perlu merasakan hal-hal seperti itu. Misalnya jadi kayak hal-hal di sekitar kita membuat kita makin sulit untuk kenal sama emosi sendiri. Dan betul gitu bahwa kita selain karena akhirnya tidak terlatih, jadi takut untuk bisa mengenali emosi itu sendiri. Jadi akhirnya kalau dikembalikan ke apakah menulis sangat membantu, menurut saya sangat membantu. Karena apa? Karena saya jadi belajar mencari jutaan kosakata menerjemahkan emosi melalui segala panca indera. Begitu. Jadi kayak akhirnya ya menulis menjadi salah satu untuk membuka laci-laci yang sudah lama tidak pernah kita buka, dan memberanikan diri untuk nggak apa-apa untuk membuka laci-laci itu gitu. Saya sebenarnya sekarang mungkin lebih pas kalau disebut mantan penulis. Karena kalau dulu kan menulis untuk novel-novel remaja, novel cinta-cintaan. Tapi kalau misalnya tadi Mas Iit bilang mengenali diri itu setelah menulis buku yang keberapa, saya merasa mulai mengenali diri setelah membaca buku-buku atau menerbitkan buku-buku self improvement itu yang keberapa. Pas semakin kesini saya merasa dari buku-buku yang saya baca, saya juga bukan orang yang pinter ngomong mengemukakan perasaan ya. Saya bukan orang yang terus gampang banget ngomong sekarang rasanya sedang seperti ini. Tapi dari buku yang dibaca itu kayak mendapatkan validasi, ternyata yang aku rasakan itu seperti ini. Ternyata aku adalah orang yang seperti yang A, B, C. Dari situ mendapatkan validasi dan baru tahu ternyata diri sendiri itu seperti apa. Jadi mungkin mirip sama Mas Iit tapi medianya berbeda. Kalau Mas Iit lebih ke nulisnya, saya lebih dari buku-buku bacaan yang dibaca. Mas Andreas sebagai seorang praktisi kesehatan mental mungkin bisa beritahukan kepada kita kira-kira apakah ada data tentang kesehatan mental paling terkini gitu ya, dan kira-kira kategori apa yang paling tinggi. Dan kita tahu bahwa saya juga sendiri tidak tahu ya kondisi-kondisi mental health itu sendiri ada apa-apa saja, kategorinya apa-apa saja. Tapi kira-kira yang juga paling tinggi dan itu di praktekmu menjadi salah satu yang concernnya begitu tinggi gitu. Apa kira-kira Mas Andreas? Kalau kita ngomong tentang angka, kita perlu kenali dulu bahwa secara umum kesehatan mental kalau untuk psikiatri ya itu dibagi jadi 2 kelas besar, psikotik dan neurotik. Nah kalau saya kebetulan banyak menangani kasus-kasus neurotik. Itu cemas, depresi, yang ketakutan, overthink, fobia, mau masuk kantor gemeteran dulu, message orang nggak dibalas gemeteran gitu. Tuh rasakan seperti gitu. Kalau secara angka, secara umum ternyata tidak sesedikit yang kita bayangkan. Kira-kira begini,
1 dari 5 orang dewasa ada kemungkinan mengalami masalah mental emosional. Jadi coba hitung orang di rumah, coba hitungnya ayah, ibu, kakak, adik, ada nggak yang bermasalah secara mental? Kalau nggak ada, jangan-jangan kita. 1 dari 5 itu 20%, tapi itu hanya perkiraan kasar. Karena beda lagi kayak misalnya angka depresi ternyata sekitar mungkin 5-6%. Yang paling banyak itu mungkin kecemasan, sekitar ada 10% atau lebih. Nah yang lain itu mungkin masalah-masalah yang sederhana kayak misalnya ya ketakutan, cemas berlebih, tapi nggak sampai yang serangan berat seperti Mas It ya, kayak serangan panik gitu. Hal-hal yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Dan di buku Kamu Tidak Salah ini diterbitkan oleh penerbit Haru gitu ya. Lia di situ sebagai penanggung jawab. Ini juga saya menemukan satu pernyataan yang juga cukup menarik. Ini saya belum selesai membaca bukunya karena 300 halaman kebetulan ya. Luar biasa, butuh waktu yang cukup lama. Tapi ada beberapa poin yang menarik di situ. Salah satunya adalah bukan bagaimana cara kita tahu kalau seseorang itu sedang mengalami apa, tapi bagaimana kita bisa memahami kondisi understanding atau mendengarkan seseorang dengan kesungguhan. Itu adalah salah satu yang cukup menjadi sorotan gitu. Dan saya pikir ketiga teman di sini juga percaya akan hal itu. Yang tadi tiba-tiba ingin saya tanyakan kepada Mas Andreas di dalam ruang praktikmu, kira-kira proses memahami yang engkau lakukan kepada pasienmu itu seperti apa? Atau misalnya Iit, saya tahu bahwa Iit juga sekarang aktif sekali di media sosial, sudah mulai bicara banyak mengenai kesehatan mental. Pasti ada ratusan DM yang suka masuk dan juga curhat dan juga understanding. Dan misalnya Lia juga sebagai ibu rumah tangga tapi juga sekarang mengerjakan aktif di dunia penerbitan dan juga punya tim. Kira-kira apa yang Lia juga lakukan untuk tadi masuk ke dalam proses kita memahami orang lain? Untuk memahami diri sendiri aja susah. Untuk memahami orang lain apalagi. Tetapi saya merasa yang paling penting adalah kita bisa memahami diri sendiri dulu. Kita kalau saat saya kecil sering banget pelajaran di sekolah itu ngomongin tentang empati. Tapi sampai saya sedewasa ini sebenarnya nggak mengerti konsep empati itu apa sih. Akhirnya dari buku yang terakhir yang Kamu Tidak Salah ini, saya baru mengerti sedikit tentang konsep empati. Bahwa empati itu kita menyetujui perasaan yang dialami orang lain. Perasaan orang lain itu gak pernah salah. Karena gimana pun itu adalah perasaannya dia. Gak mungkin perasaan yang dia rasakan kita bilang, salah loh yang kamu rasakan itu, masa sih kamu gitu aja takut. Ya wong dia yang merasakan kok kita yang bilang, masa itu salah. Kayak teknik-teknik yang bisa kita lakukan, latihan-latihan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memupuk itu. Salah satunya adalah yang pertama, kita setuju dengan emosi dia, tapi meskipun kita kita mengakui emosi dia meskipun kita nggak setuju sepenuhnya. Yes, mengakui emosi tapi tidak setuju sepenuhnya. Mas Andreas, apa yang Anda lakukan gitu untuk masuk ke dalam proses memahami, khususnya mungkin konteks pasien atau orang-orang dekat? Kalau saya boleh untuk ngaku ya, kadang-kadang ketika pasien datang saya nggak tahu cara untuk menangani masalahnya. Mungkin untuk kondisi yang cukup umum kayak misalnya sulit tidur, oke saya bisa untuk kebantu itu. Tapi gimana kalau seandainya dia mengalami kekerasan oleh ayahnya sendiri? Gimana kalau dia mengalami penyiksaan atau menjadi korban pemerkosaan? Saya nggak akan pernah bisa bilang saya ngerti perasaan itu, nggak bakal bisa. Karena saya nggak mengalaminya. Tapi pada saat itu yang saya lakukan adalah, oke, dia datang ke sini, bisa jadi dia nggak butuh saran dari saya. Yang dia butuhkan adalah seorang yang aman untuk bercerita, yang dia tuh nggak bakal ngejudge. Jadi pada saat itu hal terbaik yang saya lakukan adalah untuk mendengarkan. Jadi jangan merasa kita yang paling tahu. Dia saat itu nggak peduli seberapa kita tahu. Saya pernah nemu istilah gini, they don't care how much you know until they know how much you care. Mereka gak akan peduli seberapa banyak kamu tahu sampai mereka tahu bahwa kamu peduli, barulah mereka akan mau dengerin apa yang kamu tahu. Nah jadi ya saat ini rahasia saya sebenarnya gitu, ketika datang saya cuma oke, dengerin gimana memberikan rasa aman, ntar tahu-tahu mengalir aja gitu, enak gitu. Mungkin kalau dari sisi praktisnya Mas Andreas kayak oke, saya kadang nggak tahu, sama gitu, kita semua kadang beneran nggak tahu gitu gimana cara ngadepin atau cara memahami orang gitu, dan it takes times. Karena kadang yang biasanya menurut kita bisa atau mampu memahami, let's say, anggap saja seperti itu, tiba-tiba kadang kita jadi nggak bisa karena
kondisi kita kalau lagi kelelahan gitu. Nah, salah satu cara untuk bisa memahami seseorang, di mana untuk bisa memahami seseorang kan berarti setidaknya kita mampu menciptakan ruang aman bagi orang yang sedang kita pahami gitu. Di mana apa sih yang paling sulit saya dapatkan untuk bisa merasa aman dan merasa dipahami? Dipahami ini mungkin salah satunya adalah merasa didengar dan merasa dilihat. Saya pas tadi baca judul buku Kamu Tidak Salah, saya langsung ngerasa kok feeling safe ya gitu, kayak kok secure ya gitu. Karena jujur Kamu Tidak Salah adalah mirip dengan apa yang menurutku kita butuhkan untuk merasa aman, di mana merasa dilihat atau merasa didengar. Di mana merasa dilihat dan merasa didengar membuat kita merasa bahwa feeling kita memang bukan sebuah hal yang memalukan. Bukan sebuah hal yang gak seharusnya kamu rasakan, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya selain mendengarkan, ngangguk-ngangguk adalah buatku memberikan pertanyaan. Kenapa? Kalian pernah gak sih kalau misalnya kalian lagi pengen cerita, tapi gak enak mulai dari mana? Tapi ketika ditanya kenapa langsung semua keluar ya kan gitu. Nah si pertanyaan itu punya kemampuan yang magis. Karena apa? Pertanyaan itu memberikan kita sensasi untuk diizinkan merasakan sesuatu dan menceritakannya. Setidaknya kita bisa belajar mengizinkan orang menguraikan kondisinya tanpa perlu mereka merasa apa yang mereka alami, rasakan adalah sebuah hal yang memalukan atau kesalahan. Yo, ini kayak feeling safe, kayak pengen peluk bukunya jadi. Yes. Bukunya ada di sini ya teman-teman ya, jadi setelah sesi ini bisa berbelanja saja. Satu hal juga yang di-highlight oleh penulis di dalam buku Kamu Tidak Salah adalah individu. Bagaimana ia mengatakan bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang di dalam ruang praktik, kita tidak melihat mereka sebagai pasien, tapi kita harusnya melihat mereka sebagai individu. Itu bagus banget. Tadi ketika teman-teman menyampaikan hal-hal gitu ya, kadang-kadang kita jadi individu, kita paling sok tahu terhadap individu lain gitu, merasa perlu memberikan justifikasi atau penilaian kita kepada orang lain, padahal kita kadang-kadang tidak diminta untuk melakukannya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu, Iit, Mas Andreas dan juga Mbak Lia, untuk tidak lantas lekas menjustifikasi orang lain gitu, atau dia memberikan penilaian, atau tadi kondisi sok tahu kita yang kemudian hadir duluan terhadap orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Gimana cara kita untuk membantu ya, misalnya tadi orang curhat ke kita, terus kita kondisinya aduh pengen benerin, terus juga bingung harus jawab apa. Banyak yang nanya gitu juga, kalau misalnya orang lagi cerita, saya harus ngomong apa ya untuk menenangkan dia. Gak ada kata-kata ajaib, gak ada formula simsalabim bikin dia tenang. Yang penting adalah gini, coba untuk kalau tadi minjem kata-katanya Mas Iit ya, kita sampaikan pertanyaan dengan rasa penasaran, tapi rasa penasaran yang baik. Bandingkan dua pernyataan berikut. Pertama, kenapa sih kamu gak putusin dia aja? Yang kedua, apa yang membuat berat bagi kamu untuk pisah dari dia? Sama-sama penasaran tetapi beda. Yang pertama akan mungkin untuk dapat penolakan dari dia, yang kedua akan membuat dia mikir juga, iya ya apa yang membuat berat? Karena saya yakin dia sendiri sudah tahu bahwa itu hubungan yang gak bagus. Nah, gimana menjelaskan itu? Ada di buku ini. Saya capek kalau jelasinnya, soalnya panjang. Tetapi kira-kira tindakan tuh kita baca ini pun gak seperti kayak baca kuliah itu gimana. Kita diajak bercerita terus kayak iya juga ya. Nah makanya jadi inilah kenapa disebutnya pertolongan pertama bagi kesehatan mental. Tadi Mas Iit sempat bilang saya bukan profesional, gak punya mungkin kredibilitas. Pertolongan pertama gak perlu kredibilitas, cuma perlu empati dan kamu peduli. Udah itu aja. Keren juga barusan saya ngomong. Boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Andreas. Sesi diskusi ini ditutup dengan pernyataan dari ketiga pembicara bahwa untuk menolong seseorang dalam kasus kesehatan jiwa, kita perlu menciptakan ruang aman di mana dia bisa menuangkan perasaan tanpa mendapat penghakiman. Satu hal lagi yang perlu dipahami, pertolongan pertama kesehatan jiwa tidak perlu lisensi resmi, karena yang kita butuhkan adalah empati dan rasa peduli. Tetaplah terhubung dengan Harum Media dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.